Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Mbak Yanti ingin tahu edukasi yang dilakukan YPK ini kepada orang tua seperti apa, tapi juga barangkali edukasi kepada anak-anak ini sehingga mereka mampu mandiri, boleh sekalian Bapak, Mas Pur? Jadi dua-duanya ya, kepada orang tua maupun tadi edukasi yang mandiri ini seperti apa yang dilakukan? Jadi kalau yang untuk anak-anaknya itu kita punya namanya semacam pelatihan usaha mandiri ketika mereka menginjak umur 16 tahun. Jadi di samping pelajaran sekolah yang biasa, yang umum, kemudian kita juga memberikan vocational training-nya. Nah, vocational training ini bermacam-macam, tergantung dari minat si anak itu sendiri dan kebiasaan mereka juga. Kita juga mencari mereka bikin kue, kemudian bikin jus, dan sebagainya. Nah, ini kan diharapkan nanti setelah lulus dari YPK, mereka juga bisa berusaha itu sendiri. Dan di dalam vocational training ini, kita mengajari mereka untuk berani tampil keluar. Harus berani menjual produknya mereka. Ya tentu kita tahu prinsipnya kalau di marketing itu kan atau bisnis itu kita harus bisa memproduksi apa yang bisa dijual kan, bukan menjual apa yang kita produksi. Tapi ini kita mengajari mental mereka. Jadi mereka setelah membuat atau memproduksi, entah itu contohnya aja seperti coklat Valentine ya, itu mereka membuat sendiri, kita ajari. Kemudian mereka harus menjual di dalam gedung Aneka Linden Center ini dulu sendiri. Nanti setelah itu baru keluar dan kita bantu melalui seperti Facebook dan sebagainya, itu mereka bisa berjualan. Nah, kemudian mereka juga kita ajari bagaimana mereka bisa repacking. Jadi kita misal contohnya beli kacang 10 kilo, terus mereka kotak masukin plastik kecil-kecil gitu. Nah, mereka jual satu plastik sekitar Rp1.000. Dan itu mereka bisa jual sampai ke warung di depan gedung ini. Itu kita ajarin mereka semua, supaya mereka punya mental betul-betul mandiri, dan mereka punya mental juga sebagai pebisnis, walaupun kecil-kecilan. Karena saya sangat terinspirasi juga, pernah membaca bahwa ada anak yang, kalau nggak salah juga CP ya, penyandang disabilitas fisik itu menjadi kaya sekali karena bisnis dari online-nya. Nah, kenapa sih kalau ada yang sudah berhasil, kenapa kita nggak mencoba itu juga pada anak-anak kita? Walaupun mereka mungkin masalah IT itu belum secanggih dia, tetapi paling enggak mental sebagai pebisnis itu kita sudah tumbuhkan sejak kecil. Nah, ini kan yang belum pernah disentuh. Nah, ini yang kita mengharapkan bahwa dengan basic knowledge yang kita berikan plus vokasional yang kita gabungkan jadi satu, nanti ketika mereka lulus itu sekitar umur 20, kita luluskan ya dalam tanda kutip, itu baru kita bisa melihat mereka ada hasilnya. Memang tidak 100% semua lulusan dari YPK ini bisa seperti itu, tapi cukup banyak yang bisa kita andalkan untuk itu. Nah, kalau untuk orang tuanya, nah orang tua ini sebetulnya kita juga memberikan pelatihan itu, kita dalam grup ya, kita selalu bilang support group family. Jadi kita membuat satu grup dari orang tua klien kita, itu kita jadikan satu di dalam sebuah grup. Nah, di dalam grup ini mereka selalu sharing, ada yang oh ternyata anakku tuh nggak bisa begitu loh, ini nanti bisa begini, itu ternyata harus ada lakukan begini-begini. Nah, kemudian ketika satu saat mereka mentok, mereka itu di dalam chat ya ngomong dengan kami ada kesulitan seperti ini, kami minta tolong, apa yang harus kami lakukan.
Nah, setelah kami analisa itu kita carikan narasumber, kita melakukan sebuah pelatihan bagi mereka. Nah, ini juga bukan satu hal yang merupakan terus-menerus, enggak. Tapi kita mengharapkan bahwa di antara orang tua inilah sebetulnya mereka ini yang akan bersharing kepada orang tua yang lain. Kalau kita yang memberikan kan seolah-olah jadi top down aja, itu kan gampang, baca buku sampaikan selesai. Tapi bagaimana pengalaman hidup mereka ini loh yang lebih penting. Bagaimana mereka bisa memberikan sesuatu yang sudah mereka alami kepada saudara-saudara kita sendiri. Nah, itu yang paling penting dari bagaimana pelajaran yang bisa kita berikan kepada para orang tua. Contohnya, kita di rehab sini kita punya beberapa alat untuk terapi ya. Nah, ini ternyata dikopi oleh orang tua, salah satu orang tua dari klien kita. Setelah dia berhasil, dia itu sharing di dalam grup. Saya sudah bisa bikin walker. Ini anak saya divideokan latihan dengan walker yang dibuat dari pralon. Nah, kita kan pakai besi. Jangan pakai pralon, sisa-sisa pralon yang dipakai. Jadi di sini kita juga mengharapkan bahwa orang tua itu juga proaktif. Mereka tidak hanya sekedar menerima saja dari YPK Bali, kemudian mereka mencari, membeli, dan sebagainya. Enggak, kita nggak mau sampai seperti itu. Tapi bagaimana mereka secara mandiri di dalam keluarga itu bisa menuntun anak-anaknya sendiri. Ya. Dan kenapa juga di dalam rehabilitasi kami selalu menekankan bahwa keluarga atau pendamping dari klien itu harus ikut melihat bagaimana kami menterapi. Kalau mungkin di klinik, mereka akan nutup dengan korden atau di ruangan lain. Mereka menterapi, kita nggak tahu sebagai orang tuanya apa yang dilakukan terhadap anak-anak kita, nggak tahu. Tapi kalau di sini kita justru mengajari bagaimana mereka itu supaya bisa melatih di rumah sendiri. Nah, ini nanti ada kaitannya ketika sekarang ini ada COVID, kita work from home tidak boleh datang ke YPK, mereka itu bisa melakukan itu di rumah. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh klinik maupun yayasan-yayasan lain, bagaimana kita mendidik orang tuanya supaya bisa menjadi pendamping sekaligus teman untuk bisa mendidik anak-anaknya, menterapi anak-anaknya, dan menjadi sahabat anak-anak disabilitas. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mbak Dina. Iya. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kita coba lihat video story dari seorang ibu yang anaknya menjadi salah satu pasien di YPK. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Kebetulan nih tentang rehabilitasi di YPK Pak ya, testimoninya. Jadi tadi kita udah mendengar tentang informal education. Nah, ini tentang pelayanan rehabilitasi di sana. So, mari kita tonton videonya. Lukas dalam kondisi dia seperti itu, umur 3 bulan, waktu dia masih bayi. Dia punya pikiran, hati sama dengan seumuran dengan dia. Dia keterbatasannya kan hanya fisik saja, dia tidak bisa berjalan. Kamu lagi bikin apa? Bikin mobil. Iya. Lukas masuk YPK awal 2015, kira-kira bulan Februari. Waktu Lukas masuk itu dia mempunyai leher tidak bisa tegak, tangan kaku dan tidak bisa dibuka seperti ini, dia kaku. Dan kaki kanan mengecil, agak mengecil pokoknya beda dari kaki kirinya. Setelah dari 2015 awal, sekarang 2018 jauh lebih dari yang saya harapkan gitu. Lebih wisuda ya, harus lebih pintar ya. Ya, oh iya selamat ya udah di wisuda.
karena ada pijat terapi juga, jadi kakinya itu sekarang sama, dia sama besarnya. Saya merasa sangat bersyukur gitu, karena sekarang Lukas dia bisa berbicara, dia bisa berkomunikasi. Pas kamu nanti cita-citanya jadi apa? Dia banyak tersenyum, banyak ini. Dulu hanya diam, menutup mata, diam dan menangis. Tapi sekarang dia sudah bisa membuka matanya, dia sudah bisa menatap orang, dia sudah berbicara, dan dia kalau memang itu tidak sesuai dengan hatinya, dia bisa mengatakan tidak. Apalagi dengan guru-gurunya kan, yang sangat sabar sekali, saya bilang benar-benar sabar. Karena ini adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga apapun kondisinya, dan kita harus membuat dia spesial karena Tuhan memberikan dia spesial buat kita. Anak saya bisa berubah itu karena dia YPK. Lukas boleh mengenal dunianya, dan terus terang di YPK juga ada khusus buat komunitas ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Waktu kami menunggu terapi, saya sering sharing dengan mereka, dan mereka juga sharing dengan saya, dan itu adalah ilmu yang berharga, sehingga enggaknya mental saya juga bisa terobati. Aduh, bapakku terharu videonya. Luar biasa, keren-keren. Boleh jelaskan Pak perihal Lukas ini? Ya, jadi Lukas ini tadi di video kan dia hadir memang mulai datang tahun 2015, dan kami bersyukur bahwa ternyata di dalam rehabilitasi ini faktor utama sebetulnya adalah dari orang tuanya. Itu yang nomor satu. Karena apa? Kalau kita memberikan rehabilitasi, tapi kalau dari faktor lingkungannya atau orang tuanya nggak mendukung, nggak ada hasilnya. Jadi di sini kami bersyukur bahwa ternyata ibunya Lukas ini sangat mendukung, dan di rumah pun beliau juga mengajari Lukas. Jadi sekali lagi bahwa anak walaupun disabilitas, kalau punya orang tua sebagai sahabatnya, itu akan jauh berbeda. Dan mereka ternyata kalau boleh kami sampaikan secara statistik, itu klien-klien kami yang punya keluarga sangat mendukung di rumah, itu kemajuannya luar biasa, cepat sekali. Tapi kalau yang menyerahkan kepada YPK, ini loh klien, kalau anakku atau siapa, silakan di terapi, lambat sekali. Jadi di sini faktor keluarga, orang tua atau pendamping atau keluarga yang lainnya, itu kalau dia tidak mendukung, jangan harapan kita yang ditulis pada saat assessment pertama atau pemeriksaan awal dari kita, itu nggak akan pernah tercapai. Ya gimana kalau seandainya si anak atau mungkin orang tua yang kena stroke dan sebagainya ingin melakukan sesuatu, tapi dihambat, ditahan, akhirnya apa? Ya juga nggak pernah maju-maju. Kita bisa bayangkan, 1 minggu itu 168 jam ya. 6 jam, 4 sampai 6 jam, itu mereka di YPK. Sisanya di mana? Kan bukan di YPK terus, tapi di rumah. Terus bagaimana dengan perkembangan mereka di rumah? Apakah YPK yang juga harus bertanggung jawab? Bukan, tapi keluarganya. Jadi di sini kerjasama YPK dengan keluarga itulah yang memberikan satu hasil. Kalau YPK saja nggak mungkin. Orang tua juga mungkin tidak. Tapi kalau kita bersinergi, itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, itu sama terjadi juga dengan ya, orang tua dan lembaga juga harus saling mendukung ya Pak ya. Untuk pertanyaan ke Mbak Dina nih,
bagaimana orang tua harus menyikapi bila putra-putrinya itu terlahir sebagai penyandang cacat gitu. Terus bagaimana orang tua tuh harus menolong diri mereka sendiri agar mereka bisa keluar dari lingkaran tersebut maupun sikap menyalahkannya gitu. Silakan Mbak Dina. Wow, 2 pertanyaan besar nih ya. Oke, ini kayaknya untuk menjadi orang tua yang ideal ya untuk anak-anak penyandang disabilitas, itu ada beberapa catatan yang saya coba buat. Pertama, bagaimana membuat lingkungan yang atmosfer di sekitar anak yang menyenangkan buat anak. Dan menyenangkan ini akan menumbuhkan semangat mereka untuk selalu melakukan sesuatu dengan ceria ya, dan itu akan membuat mereka akan terus berjuang untuk bisa mandiri. Nah, kemudian dalam suasana yang ceria tadi menurut aku orang tua perlu banyak sekali memberikan pujian. Aduh, hari ini kamu ceria sekali, hari ini kamu banyak tersenyum. Aduh, terima kasih ya kamu bisa bikin minum sendiri. Apa saja yang dia lakukan yang lebih dari sebelumnya, yang dia berhasil mengalahkan kekurangannya, itu layak untuk kita puji. Nah, di dalam lingkungan yang seperti itu akan muncul semangat ya, perjuangan yang luar biasa dari anak-anak ini. Itu yang pertama. Keceriaan, jadi atmosfer tadi ya yang ceria. Kedua adalah bagaimana membangun safe space di sekitar anak. Safe space ini anak tidak dibully, ya, baik oleh keluarga maupun oleh lingkungannya. Jadi gimana cara orang tua untuk meyakinkan bahwa kalau anak melakukan sesuatu yang kurang-kurang sehingga terjadi sesuatu jatuh atau apa, gimana untuk tidak memunculkan emosi ya sehingga tetap terjaga yang namanya safe space tadi ya, dan tidak ada kata-kata yang negatif yang didapatkan oleh anak ya. Kita bantu anak, kita coba oke, nggak apa-apa, oke, ini kamu pegang lagi ya, kita beresin bareng-bareng. Suasana yang kayak gini nih akan benar membangkitkan semangat anak itu. Jadi safe space, atmosfer yang ceria, kemudian ikhlas, sabar, damai. Karena anak-anak ini menurut aku adalah guru-guru keikhlasan ini. Guru-guru untuk orang tua, guru-guru untuk kita semua yang melayani mereka, guru-guru buat kita semua yang ada di masyarakat. Ya. Apakah kita pernah betul-betul memikirkan mereka, betul-betul hidup dengan mereka, ya, dan benar-benar merasakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Kalau kita memiliki keikhlasan itu, saya yakin kita akan bisa merasakan itu. Ya, apa yang mereka pikirkan, impian mereka apa, perjuangan mereka seperti apa, kehausan mereka akan cinta. Dan insya Allah dengan ikhlas, sabar, damai ini, pelan-pelan kita mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan insya Allah ini akan mendorong mereka untuk mampu mandiri. Nah, juga hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati untuk menjaga, merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di ranah gawai. Karena saya juga mendengar adanya anak-anak penyandang disabilitas, ya, supaya nggak repot orang tuanya dikasih gawai, ya. Lalu anak-anak ini menjadi berlebihan di ranah gawai dan kesulitan untuk bisa diajak dalam kehidupan yang nyata. So terjadilah adiksi dan sebagainya. Ini anak yang tidak memiliki disabilitas saja ketika ada adiksi ini sudah bermasalah betul, apalagi ketika mereka menyandang disabilitas ini. So kira-kira itu Lindia, ya, kita jaga harga diri mereka dan insya Allah para orang tua, para siapapun di sekitar anak-anak ini memiliki ikhlas, sabar, damai tadi. Mudah-mudahan ini membantu ya. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan.